Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan atau lebih tepatnya yaitu menjelaskan hasil tugas tentang rangkaian kombinasional yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum lanjut ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Isatul Herul Fatah dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan 3 teman saya yang nantinya akan perkenalkan diri masing-masing. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Kita akan membahas soal rangkaian kombinasional. Nah, nanti kita akan membahas tentang soal ini ya. Yang nanti bakal kami bahas adalah yang pertama yaitu tentu saja analisis soal, membuat tabel kebenaran, membuat key map, dan rangkaiannya. Oke, kita mengacu pada soal yang ada di sini. Pertama kita akan menganalisis soal terlebih dahulu. Kita akan membuat 7 segmen display untuk menampilkan bilangan dari 0 sampai 9. Yang output tersebut adalah digit yang direpresentasikan oleh input. Dan untuk output yang tidak valid, selain 0 sampai 9, maka outputnya akan berupa lambang strip atau hanya yang tengah yang menyala, seperti ini. Hanya pada G saja yang menyala. Dan untuk yang 0 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, pertama kita analisis yaitu kenapa kita membuat input dengan 4 bit. Karena output yang kita tampilkan berupa 0 hingga 9 itu lebih dari 8. Maka kita menggunakan input 4 bit. Jika kita menggunakan input 3 bit, maka outputnya hanya akan ada 8. Dan output yaitu 7 bit 0 sampai 9. Kenapa 7 bit? Karena ada 7 ini. A, B, C, D, E, F, dan G. Ya. Selanjutnya, setelah menganalisis soal ini, kita akan membuat tabel kebenaran yang akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Husni Ulia Hanifah dengan NIM 240601241200021 akan melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian kombinasional. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu seven segment display. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah awal dalam penentuan rangkaian kombinasional, di mana langkah awalnya adalah membuat suatu tabel kebenaran. Dapat dilihat di sini, terdapat tabel kebenaran dengan input 4 bit, yaitu W, X, Y, Z. Nah, input 4 bit sendiri akan menghasilkan 16 urutan atau mulai dari 0 hingga ke 15. Nah, di sini mulai dari 00, 0, dan 1, 1, 1, 1. Nah, untuk outputnya sendiri, kita membutuhkan 7 output, yaitu A, B, C, D, E, F, G, sesuai dengan 7 segment display yang ada di atas ini, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Nah, dalam tabel kebenaran sendiri, output akan bernilai 1 jika menyala dan akan bernilai 0 jika lampu tersebut tidak menyala. Nah, kita mulai dari 0, yaitu 0, 0, 0, 0. Ini akan menampilkan angka 0. Nah, untuk menampilkan angka 0 sendiri, kita membutuhkan semua lampu menyala kecuali lampu G. Jadi, output untuk A, B, C, hingga ke F, kita berikan nilai 1. Berbeda dengan output Y, kita berikan nilai 0 karena agar menampilkan angka 0, kita membutuhkan G-nya itu mati atau tidak menyala. Jadi G-nya 0 sendiri.
Hal tersebut juga terjadi pada angka-angka selanjutnya, seperti 1, di mana 1 ini kita hanya butuh output B dan C yang menyala. Seperti sini, B dan C menyala. Sedangkan untuk output lain, kita tidak nyala atau 0. Selanjutnya, 2, 3, 4, hingga ke 9 akan berlaku sama. Seperti ini, 2, kita butuh output A, B, G, E, dan D yang menyala. Sedangkan sisanya mati atau 0. 3, kita butuh A, B, C, D, dan G menyala. Sedangkan lainnya 0. Untuk 4, kita butuh B, C, G, dan F untuk bernilai 1. Dan A, D, serta E bernilai 0. Nah, selanjutnya akan berlaku sedemikian rupa. Namun, hal tersebut akan berbeda ketika outputnya menampilkan angka selain 0 hingga ke 9. Bagaimana jadinya jika urutan selanjutnya menampilkan angka selain 0 sampai 9 ini? Seperti di sini, mulai dari 10 hingga ke 15, dia akan cenderung bingung. Maka dari itu, kita sesuaikan dengan soalnya, di mana soal di atas meminta kita untuk menampilkan input yang tidak valid jika angka-angkanya melebihi 0 hingga ke 9. Di sini, 10 tidak termasuk dalam output yang kita inginkan, yaitu 0 hingga 9. Maka dari itu, kita masukkan ke dalam input tidak valid, di mana input tidak valid akan menampilkan tanda strip saja. Nah, kita membutuhkan huruf Y yang menyala untuk menampilkan tanda strip. Sedangkan untuk huruf A, B, C, D, E, F kan bernilai 0. Maka dari itu, mulai dari 10 hingga ke 15, huruf G yang hanya akan menyala, sedangkan atau bernilai 1. Sedangkan huruf A hingga F akan bernilai 0 semua. Yang ada dalam tabel kebenaran berikut ini. Nah, selanjutnya adalah menentukan keymap dari output A, B, C, D, E, F, G. Saya akan memulai dari output A. Nah, output A ini kita sesuaikan dengan urutan keymapnya seperti biasa, yaitu di bawah sini akan menampilkan huruf WX, serta di sini akan menampilkan huruf YZ, atau melambangkan huruf YZ. Mulai dari sini adalah negasi W, negasi X, negasi W, X, W dan X, serta W dan negasi X. Berlaku sedemikian rupa pada YZ di sini. Negasi Y, negasi Z, negasi YZ, YZ, dan Y negasi Z. Nah, untuk output A dapat dilihat dalam tabel kebenaran di atas. M0 adalah 1. Kita tulis di sini yaitu 1. Dan 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, sesuai dengan susunan yang kita buat. Mulai dari 0, 1, 2 di sebelah ujung kanan, dan 3 berada di tengah-tengah. Karena kita menukar posisinya. 1, 0, 1, 1, dan selanjutnya. Sehingga kita dapat merangkum atau mengelompokkan angka-angka 1 yang paling banyak. Di sini kita kelompokkan angka 1 sebanyak 4 di sini. Yaitu 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Sebelah sini. Sehingga menjadi suatu output negasi W, karena di sini yang sama adalah negasi W, dan atas yang sini yang sama adalah Y. Jadi negasi W, Y. Ditambah dengan di sini bisa menjadi kelompok kedua, yaitu negasi W, X, serta yang di atas yang sama adalah Z. Maka dari itu menjadi negasi W, X, dan Z. Ditambah lagi dengan term selanjutnya. Karena di sini masih ada pengelompokan yang berbeda lagi,
terdapat 1, 2, dan 1 dan 2, maka dari itu kita perlu membuat term selanjutnya, yaitu di sini yang sama adalah YZ, negasi Y, negasi Y, negasi Z, dan yang sama selanjutnya adalah X, negasi X. Maka dari itu, kita menjadi negasi X, negasi Y, dan negasi Z. Nah, karena kita dapat mengelompokkan 3 kelompok dalam K-map-nya, maka dari itu terbentuk 3 term. Mulai dari negasi W, Y, plus negasi W, X, Z sebagai kelompok kedua, plus negasi X, negasi Y, negasi Z sebagai kelompok ketiga. Karena kita sudah mendapatkan suatu bentuk minimumnya dari suatu K-map-nya, kita dapat membentuk rangkaian kombinasionalnya dari rumus tersebut. Di sini rangkaian kombinasionalnya mulai dari term ke-1, term kedua, dan term ketiga. Term ke-1 di sini adalah negasi X, negasi Y, negasi Z. Dihubungkan dengan tanda N atau gets N. Input kita 3 karena negasi X, negasi Y, negasi Z. Atau negasi X, N, negasi Y, N, negasi Z. Nah, untuk term kedua, negasi W, N, negasi Y. Kita hubungkan term kedua dengan gets N juga. Begitu pula pada term ketiga, kita hubungkan dengan gets N, yaitu negasi W, N, negasi W, N, X, N, Z. Nah, ketiga term ini kita hubungkan dengan tanda OR untuk menghasilkan output yang kita inginkan dalam rangkaian kombinasionalnya. Maka dari itu, gets N ke-1 atau term ke-1 kita OR-kan dengan term kedua dan kita OR-kan lagi dengan term selanjutnya, yaitu term ketiga. Maka dari itu, term 1 OR term 2 OR term 3. Kita hubungkan atau sambungkan dengan gets OR. Nah, disinilah kita akan mendapatkan output yang kita inginkan dari output A. Untuk output selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Haidar Raffi Sultansyah dengan NIM 240600124120023. Di sini saya akan menjelaskan tentang K-map, penyederhanaan, serta rangkaian kombinasional dari segmen B, C, dan D. Yang pertama, dari segmen B, kita dapatkan hasilnya adalah 111, 11, 00, 1110, 0000. Maka dari itu, kita tuliskan 1111, 1001, 1100, 0000. Lalu kita sederhanakan. Kita kelompokkan kolom yang bernilai 1. Jadi di sini ada 1111. Ini kita kelompokkan menjadi 1. Maka hasilnya di sini yang sama adalah X aksen dan Y aksen. Maka kita tuliskan F sama dengan X aksen, Y aksen, plus. Nah, lalu kita yang ini, mulai dari sini, 1, 2, 3, 4. Ini kita kelompokkan menjadi 1. Di sini nilainya adalah W aksen, X aksen. Maka kita tuliskan W aksen, X aksen. Lalu ini, 2 ini kita kelompokkan menjadi 1. Di sini nilainya adalah
W aksen, Y aksen, Z aksen. Maka dari itu kita tuliskan W aksen, Y aksen, Z aksen. Lalu yang terakhir adalah 2 ini kita kelompokkan menjadi 1. Di sini nilainya adalah W aksen, Y, Z. Maka kita tuliskan W aksen, Y, Z. Maka penyederhanaannya menjadi F sama dengan X aksen, Y aksen, OR, atau plus, kita gunakan OR, W aksen, Y aksen, Z aksen, OR, W aksen, X aksen, OR, W aksen, Y, Z. Lalu kita gambarkan rangkaiannya. Yang pertama ada X aksen, Y aksen, kita N-kan, lalu W aksen, Y aksen, Z aksen, kita N-kan juga, ada W aksen, X aksen, kita N-kan, dan W aksen, Y, Z, kita N. Lalu dari keempat N ini, kita jadikan satu menggunakan gate OR. Nah, jadi menjadi seperti ini hasilnya. Yang selanjutnya adalah untuk segmen C. Pada segmen C, hasilnya adalah 1101, 1111, 1100, 0000. Lalu kita lihat untuk yang C. Di sini kita tuliskan key map-nya yaitu 1101, 1111, 1100, 0000. Lalu kita kelompokkan di mana yang ini terlebih dahulu, keempat ini, 1, 2, 3, 4, ini kita kelompokkan menjadi 1. Di sini adalah W aksen X. Maka kita tuliskan W aksen X, OR. Lalu kita kelompokkan yang ini, 1, 2, 3, 4, 4 ini. Di sini nilainya adalah W aksen dan Z. Maka kita tuliskan W aksen Z, OR lagi. Lalu keempat ini, 1, 2, 3, 4. Di sini nilainya adalah X aksen, Y aksen. Kita tulis X aksen, Y aksen. Maka penyederhanaannya menjadi F sama dengan W aksen X, OR W aksen Z, OR X aksen, Y aksen. Lalu kita gambarkan rangkaiannya. W aksen dan X kita N-kan, lalu W aksen dan Z kita N-kan, X aksen dan Y aksen kita N-kan. Dari ketiga gate N tersebut, kita gabungkan menjadi satu menggunakan gate OR, lalu menghasilkan output. Yang selanjutnya untuk segmen D. Dari segmen D, kita lihat hasilnya adalah 1011, 0110, 1100, 0000. Kita tuliskan key map-nya menjadi 1011, 0110, 1100, 0000. Lalu kita kelompokkan. Kelompok yang pertama kita ambil adalah ini, 1 dan 1, ini. Di sini nilainya adalah W aksen, X aksen, Y. Kita tuliskan W aksen, X aksen, Y, OR. Kita ambil yang ini, 1, 1 ini. Di sini nilainya adalah W aksen, Y, Z aksen. Kita tuliskan W aksen, Y, Z aksen. Lalu OR. Kita ambil yang di sini. Di sini nilainya adalah ini, 1 ini dan di bawah sini bisa kita gabungkan sehingga nilainya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen.
kita tuliskan X aksen, Y aksen, Z aksen. Lalu 2 ini. Di sini nilainya adalah X aksen, W, X aksen, dan Y aksen. Maka kita tuliskan W, X aksen, Y aksen. Lalu OR, sisa 1 ini kita tuliskan secara lengkap, W aksen X, Y aksen Z. Maka penyederhanaannya menjadi F sama dengan W aksen X aksen Y, or W aksen Y Z aksen, or X aksen Y aksen Z aksen, or W X aksen Y aksen, or W aksen X Y aksen Z. Kita gambarkan rangkaiannya. Di sini W aksen, X aksen, dan Y kita N-kan. Begitu pula dengan W aksen Y Z aksen, kita N-kan juga. X aksen Y aksen Z aksen kita N-kan. W X aksen Y aksen juga kita N-kan. Dan yang terakhir, W aksen X Y aksen Z kita N-kan juga. Semuanya menggunakan get N karena di sini lambangnya adalah titik, jadi menggunakan N. Lalu dari kelima get N ini kita gabungkan menjadi satu menggunakan get OR. Karena di sini tandanya plus, maka kita gunakan OR, sehingga menghasilkan suatu output. Sekian dari saya. Untuk rangkaian segmen yang lain akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Haikal Imam Brito, NIM 240.601 2413097. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian E, F, dan G. Di sini seperti yang tadi sudah kita dapat, di huruf E hasilnya itu 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0, terus sisanya 0. Untuk key map-nya ini kita masukkan angka binarnya. Di sini 1 0 1 0, terus 0 0 1 0, 1 0 0 0, dan 0 0 0 0. Di sini didapat kita mengelompokkan yang ini dan juga yang ini, yang ada satunya. Di sini didapat negasi W, Y, negasi Z, or negasi X, negasi Y, negasi Z. Terus kita buat ininya, rangkaiannya. Di sini negasi W, Y, negasi Z di N-kan. Terus negasi X, negasi Y, negasi Z di N-kan juga. Lalu keduanya di OR-kan. Lalu untuk yang F, di sini didapat 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1, terus sisanya 0. Untuk key map-nya di sini kita mengelompokkan yang bernilai 1, yang ini, terus ini, lalu ini, sama ini. Nah, didapat W negasi Y, W negasi X negasi Y, or negasi W X negasi Y, or negasi W negasi Y negasi Z, or negasi W X negasi Z. Lalu kita buat rangkaiannya. Di sini W negasi X negasi Y di N-kan, terus negasi W X negasi Y di N-kan, terus negasi W negasi Y negasi Y negasi Z di N-kan, terus yang terakhir negasi W X negasi Z di N-kan.
lalu semuanya di-OR-kan. Lanjut ke yang EFG. Di G di sini didapat 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, terus sisanya di sini 1 semua. Karena jika input tidak valid, G-nya nyala. Di sini yang G. Untuk G-mapnya, di sini dimasukkan angka-angka biner tadi dimasukkan ke G-map, terus dikelompokkan yang paling banyak. Ini, terus ini, terus ini paling banyak, terus ini juga. Didapat W or X negasi Y or negasi XY or Y negasi Z. Terus di buat rangkaiannya di sini W-nya sendiri, terus X negasi Y di N kan, negasi XY di N kan, terus yang terakhir Y negasi Z di N kan. Lalu semuanya di-OR kan jadi fungsi yang G. Sekian penjelasan G-map 7 display dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.